Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul walaupun di tempat masing-masing. Semoga kita berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah. Terima kasih sudah berkenan hadir pada Google Meet kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan selamat menyaksikan presentasi kelompok 1 lagi yang kedua kali. Oke, kita mulai ya. PPT-nya sudah kita kirim di grup ya. Oke. Kami dari kelompok 1 dengan saya Faza, rekan saya Nanda Farhana, dan rekan saya Titi Wiswati. Oke, kami di sini membahas tentang kepemimpinan dan penyelenggaraan PAUD. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Menurut Bahtiar Surin yang dikutip oleh Maman Ukas bahwa perkataan khalifah berarti penghubung atau pemimpin yang diserahi untuk menyampaikan atau memimpin sesuatu. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa manusia telah dikaruniai sifat dan sekaligus tugas sebagai seorang pemimpin. Pada masa sekarang ini, setiap individu sadar akan pentingnya ilmu sebagai petunjuk atau alat atau panduan untuk memimpin umat manusia yang semakin besar jumlahnya serta kompleks persoalannya. Atas dasar kesadaran itulah dan relevan dengan upaya proses pembelajaran yang mewajibkan kepada setiap umat manusia untuk mencari ilmu. Dengan demikian, upaya tersebut tidak lepas dengan pendidikan, dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya manajemen atau pengelolaan pendidikan yang baik. Yang selanjutnya, dalam kegiatan manajemen pendidikan diperlukan adanya pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan di sini ada definisi kepemimpinan. Menurut Badeni, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu menurut Robbins dan George, menyatakan kepemimpinan adalah mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan menurut McShane dan von Glinow adalah tentang mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya. Selanjutnya yaitu definisi penyelenggaraan. Segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kepemimpinan. Ada dua, yang pertama unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal terdiri menjadi tiga, yaitu bakat, kepedulian sosial, pemikiran. Unsur eksternal yaitu pengaruh keluarga, pendidikan, dan minat. Bakat yaitu adalah salah satu unsur internal kepemimpinan yang memiliki pengaruh paling besar adalah bakat. Setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki potensi bakat alami dalam dirinya. Begitu juga dengan kepemimpinan yang adalah sebuah bakat bagi orang-orang yang memiliki sejak lahir. Yang kedua yaitu kepedulian sosial. Kesadaran atau kepedulian sosial seseorang juga menjadi unsur internal kepemimpinan. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana cara seseorang merespon setiap perubahan kondisi sosial di sekitarnya. Kemungkinan besar dia mampu untuk memberi pengaruh bagi orang lain untuk berpikir dan bertindak seperti bagaimana dia melakukannya.
Selanjutnya itu ada pemikiran. Ini tentang bagaimana pola pikir seseorang terhadap sesuatu yang ditangkap alat inderanya. Dia mampu menerjemahkan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan mampu berbicara tentang hal itu. Terkadang ada orang yang tanpa belajar banyak tapi bisa mengetahui sesuatu dengan baik. Meski tidak secara keseluruhan, potensi pemikiran sebagai seorang pemimpin bisa dilihat dari hal seperti itu pada seseorang. Kemudian di sini ada unsur eksternal, yaitu yang pertama ada pengaruh keluarga, pendidikan, dan minat. Untuk pengaruh keluarga, di sini ada pengaruh keluarga adalah hal penting yang akan membentuk karakter seorang pemimpin. Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan setiap orang dan sangat berpengaruh kuat pada pembentukan unsur kepemimpinan. Yang di pendidikan yaitu unsur pendidikan yang bisa dibilang relatif karena pada banyak anggapan bahwa semakin tinggi taraf pendidikan maka semakin tinggi pula jiwa kepemimpinannya. Kemudian pada minat tidak seperti bakat yang secara langsung dimiliki sejak lahir. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk menekuni satu hal yang menjadi perhatiannya. Banyak orang yang tidak memiliki bakat kepemimpinan, tapi memiliki minat yang belajar banyak tentang kepemimpinan. Yang selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan tersebut merupakan segala gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu di dalam situasi sosial sesuatu kelompok atau organisasi karena fungsi kepemimpinan yang sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi kepemimpinan, mustahil pembagian kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya di sini ada dari Sondang P. Siagian dalam bukunya Teori dan Praktek Kepemimpinan mengatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Satu yaitu pimpinan sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. 4, pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Terakhir, yang kelima, pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral, dari Siagian 1999. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja, antara lain. Pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan, diantaranya yaitu pertama, prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya. Kedua, prinsip persuasi. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Ketiga, prinsip bimbingan. Pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada di lembaganya. Keempat, prinsip efisiensi, mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Terakhir yaitu prinsip berkesinambungan,
Agar pemimpin, pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu kepemimpinan pendidikan anak usia dini. Menurut Sergio Vanni dalam Mulyasa 2007-97 mengemukakan 6 peranan kepemimpinan pendidikan PAUD, yaitu kepemimpinan formal, kepemimpinan administratif, kepemimpinan supervisi, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan tim. Kepemimpinan formal mengacu pada tugas Kepala PAUD untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis dan persyaratan penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlaku saat ini. Izin pendirian disiapkan oleh penyelenggara layanan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah layanan yang ingin diselenggarakan. Selanjutnya yaitu berbagai lembaga PAUD yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat luas, diantaranya taman kanak-kanak, Rodatul Atfal, kelompok bermain, atau taman penitipan anak dan pos PAUD. Selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan PAUD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD ya ini yang pertama ada ketersediaan layanan diarahkan untuk menampung anak-anak usia 4-6 tahun agar semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan. Yang kedua, transisi diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekati pola pendekatan pembelajaran PAUD dan SD kelas awal. Yang ketiga, kerjasama mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga terkait, masyarakat, dan perorangan agar terjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara PAUD dan SD kelas awal. Yang keempat, kekeluargaan. Kekeluargaan pandangannya dengan semangat kekeluargaan dan menumbuh suburkan sikap saling asah-asi dan asuh. Kemudian ada keberlanjutan, diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak terkait. Yang keenam, pembinaan berjenjang dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas PAUD atau SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini non-formal dan informal. Oke, terakhir kesimpulan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya. Sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan dukungan bagi satuan PAUD dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Itu dia tadi presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau nggak ada yang mau bertanya? Baik, untuk materinya dari kelompok 1 sudah disampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan masukan juga boleh selain pertanyaan. Silakan terkait dengan tadi manajemen untuk sekolah ya. Oke, silakan ya siapa yang mau bertanya untuk materi ini. Atau memberikan masukan juga boleh. Pengalamannya, sharing pengalaman silakan. Ya. Sharing pengalaman di lembaga. Iya, boleh. Iya, kita kan ada yang TK,
Ada yang RA, ada yang SPS. Kan mungkin dari segi apa ya, manajemennya mungkin berbeda ya, Bu ya. Jadi setiap lembaga manajemennya nggak sama, ada Iya. yang beda. Bu Ita mungkin mau ada saran? Menambahkan atau Iya. berbagi pengalaman Iya, bagaimana berbagi di pengalaman. RA-nya. Yang Masya Allah. Namanya boleh gak? Boleh. Jadi saya Rahmawati, saya ingin bertanya, bagaimana strategi kita dalam kepemimpinan yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di kelas? Gitu. Bagaimana strategi ya? Iya. Bisa diulangi lagi, Rahma? Agak putus-putus. Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak? Semua melibatkan Melibatkan orang tua. Coba strateginya ya kalau sekolah sama orang tua kan biasanya kan harusnya ada komunikasi yang baik ya antara pihak sekolah sama orang tua. Misalnya kan di sekolah tuh ada kegiatan apa nih, kalau di tempat saya gitu kan, ada kegiatan apa. Nah kita omongin langsung, misalnya kayak diadakan pertemuan antara orang tua, gimana langkah-langkahnya gitu. Jadi kayak ada komunikasi dan diskusi gitu kan untuk ngambil kesepakatan gitu. Pokoknya intinya dalam itu komunikasi yang baik lah antara orang tua dan pihak sekolah gitu. Iya. Jangan sampai ada Iya, jadi enggak sampai. Jadi, nah orang tua sama sekolah itu strateginya harus sama. Misalnya kayak, oh iya kalau di PAUD itu misalnya kita sebelum makan cuci tangan, tapi sampai rumah misalnya anak langsung makan. Nah kan itu beda strategi. Contohnya misalnya seperti itu. contoh kecilnya. Contoh kecilnya lah gitu, Jadi contoh harus spellingnya. minimal harus disamakan gitu. Iya, memang balik lagi sih, memang kita tahu mendidik anak itu kan beda-beda ya setiap orang tua. Tapi kan tetap ada ilmunya. Ilmunya itu kan sama, istilahnya kita satu tujuan, ilmunya udah pasti. Misalnya ilmunya dari misalnya Kurt Lewin, misalnya ilmunya ini. Oh iya, berarti ilmunya seperti ini. Nah, mungkin cara mendidiknya berbeda nggak masalah, cuman tetap harus, Tujuannya sama. iya ilmunya tetap harus sama, nggak boleh melenceng dari ilmu, istilahnya kan gitu. Tetap harus misalnya dari Al-Quran, dari hadis. Nggak bisa kita seenaknya, oh cara didik saya begini, beda sama sekolah. Tapi di luar Quran hadis ya kan nggak bisa juga gitu. Jadi banyak sih di PAUDku juga kayak gitu. Sama saya selalu bilang, mendidik anak memang beda-beda, setiap orang tua beda. Misalnya orang tua ini caranya seperti ini, kita cara seperti ini, tapi tetap harus ada aturannya, tetap harus pada porsinya gitu. Paling gitu sih. Bagaimana Saudari Rahmawati? Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin menambahkan, sharing, boleh. Zainab ingin menambahkan atau bagaimana? Yang kepala-kepala PAUD deh. Ya, Bu Muya, ini Bu Muya Saroh. Colek. Ada yang ingin bertanya lagi atau sudah? Nah, coba lihat di kesimpulan deh ya teman-teman. Coba dibuka kesimpulannya. Pemimpin hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya dengan sehubungan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
Dan pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan dukungan bagi satuan PAUD dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Oke, artinya di sini adalah bagaimana pengaruh pemimpin dalam mengelola sekolah sehingga untuk kegiatannya itu bisa berjalan dengan sesuai perencanaan, dan bagaimana pemimpin juga bisa merangkul semua yang ada di dalam sekolah itu, gitu ya. Itu sih kesimpulannya dari yang tadi disampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya terkait dengan apa itu pengelolaan sekolah, gitu ya. Baik, Bunda. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi atau kita sudahi presentasi hari ini? Sharing-sharing ilmu, Iya. sharing-sharing pengalaman deh di keluarganya masing-masing. Bagaimana Bu Ita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, sejauh mana seorang kepala sekolah itu terlibat dalam komite sekolah? Soalnya di komite ini kan banyak ide-ide dari ibu-ibu. Kadang-kadang dari kelas A beda, dari kelas B1 beda, B2 beda gitu. Nah, seorang kepala sekolah di sini kan bingung juga nih cara menyatukan ide-ide dari banyak ide itu. Sejauh mana gitu bisa ikut campur, atau bolehkah seorang kepala sekolah itu memutuskan pada komite itu, misalnya ada suatu masalah ternyata nggak ketemu solusinya nggak ketemu, terus kepala sekolah tuh memutuskan, sedangkan keputusan kepala sekolah itu mungkin ada yang berkenan, ada yang tidak gitu. Ya itu aja sih, sejauh mana gitu batasannya. Terima kasih. Mencoba jawab ya Bu Ita. Kalau menurut pandangan saya ya gitu. Kalau dibilang sejauh mananya sih enggak ini Bu Ita, kalau dibilang terlalu jauh banget apa enggak. Tapi kan namanya pemimpin dalam satu lembaga itu gitu ya harus menengahi gitu kan, ibaratnya daripada nantinya masalahnya makin melebar kemana-mana gitu kan, alangkah baiknya apalagi katanya kan nggak ada titik temunya gitu kan, daripada makin melebar ya kalau menurut saya nggak apa-apa sih ngambil keputusan, tapi kan setiap keputusan emang nggak bisa memuaskan semua pihak Bu, pasti ada salah satu yang pro ada yang kontra, itu sih menurutku wajar aja gitu, tapi kan diambil solusi yang mana yang terbaik gitu, diambil yang bijaknya gitu, daripada nantinya dilanjut tambah bahaya gitu, ibaratnya kan tambah melebar masalahnya gitu, ya mending di-cut gitu, ambil solusinya gitu. Nggak apa-apa sih menurut saya gitu. Tapi emang iya Bu Ita itu bukan, setahu saya komite ya di komite sekolah itu kan ada salah satu ketuanya gitu, itu menangani antara A sama B gitu, walaupun nanti kan antara orang tua mungkin dari pihak A sama B itu ada beda pendapat gitu, tapi kan ada ketuanya yang bisa menyampaikan jadi menarik kesimpulan dari masalah tersebut itu Bu Ita. Ya memang kalau misalnya diputuskan nih sama kepala sekolah, ya udah kalau nggak ada di tengahnya saya yang nentuin gitu. Nanti kan ketua nyampein lagi ke anggotanya. Kalau di depan anggotanya sih iya aja, fine aja, tapi setelah itu tuh banyak rumor-rumor yang berkembang gitu, jadi kayak berpengaruh juga sama nama baik sekolah gitu. Kalau menurut pandangan aku juga ya, maksudnya kayak dimanapun keputusan tetap ada di kepala sekolah. Komite kan hanya membantu, misalnya kayak kayak perpisahan. Komite punya ide nih Bu, bagaimana misalnya kalau ke Taman Safari misalnya gitu kan. Terus udah diobrolin, dirapatin, komite akhirnya mengajukan ke kepala sekolah misalnya gitu. Terus tapi menurut kepala sekolah misalnya
kayaknya nggak mungkin deh Bu, karena satu udah ada surat dari Sudin misalnya, harus nggak boleh keluar kota misalnya gitu, terus resikonya tinggi misalnya gitu, dan segala macam halnya gitu kan. Terus tapi komite tetap kekeh, ibu tetap mau jalan Bu gitu, nggak bisa dibatalin misalnya, tetap mau ini, ya sudah berarti jalan tengahnya kita sepakati, atau misalnya pakai surat perjanjian, atau kita sepakatin bersama kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berarti itu di luar tanggung jawab sekolah. Jadi kalaupun ada omongan di luar sana bagaimana ya komite kan sudah tahu resikonya, bahwa resikonya lagi sangat tinggi kalau untuk keluar kota gitu, banyak terjadi kecelakaan atau bus yang banyak yang tidak layak gitu. Kita kan nggak bisa memastikan untuk satu-satu misalnya transportasi ini tuh paling bagus paling ini gitu, karena kan biasanya komite yang memang ini yang yang seksi repotnya lah istilahnya. Jadi kalau misalnya sejauh mana kepala sekolah ikut nimbrung, sebenarnya ya kepala sekolah tetap harus tahu gitu, keputusan tetap ada di kepala sekolah gitu. Karena tanggung jawab terbesarnya ada di kepala sekolah, gimana pun kan komite sebenarnya hanya membantu pekerjaan kepala sekolah untuk ya kayak tadi misalnya ada ya jalan kegiatan, terus ide-ide komite, selama itu mungkin baik ya nggak mungkin kepala sekolah juga masa nggak izinin sih gitu kan, namanya untuk kebaikan bersama, kebaikan PAUD kita juga gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih Bu. Kan udah dipikirin kepala sekolah kan keputusan itu pasti udah dipikirin Harus pikir matang-matang juga buruknya gitu. gitu, baiknya bagaimana, buruknya bagaimana gitu. Pasti kan diambil jalan tengahnya, karena oh daripada nanti dilanjut makin nggak jelas nih gitu, ya udah lihat aja ambil jalan tengah gitu. Itu pasti udah pilihan yang terbaik. Sebenarnya kepala sekolah juga harus ada di atasnya, ada pembinanya, ada penasehatnya gitu. Jadi bisa tetap oh ya gimana nih ya menurut pembina apa baiknya gimana gitu. Iya, artinya bahwa dalam kepemimpinan itu memang berjenjang. Tidak hanya kepala sekolah sendirian memutuskan, mungkin di atasnya ada yayasan gitu ya. Nah, itu bisa dikonfirmasi. Lalu sebagai kepala sekolah ya memang harus ngecek ya, kira-kira resikonya kecil atau besar. Kalau resikonya besar mungkin kegiatan tersebut tidak tidak diiakan. Tapi kalau seandainya resikonya kecil, mungkin itu untuk kebaikan sekolah, ya kepala sekolah juga pasti akan mendukung gitu ya. Betul sih apa yang disampaikan. Jadi yang namanya hubungan dengan komite itu perlu dibina, perlu dirangkul ya, karena bagaimanapun murid-murid kita kan anak-anak mereka ya kan, jadi aspirasi dari komite itu perlu untuk didengarkan. Namun sebagai pimpinan ya harus memikirkan baik buruknya, dan tadi bisa dikonfirmasi ke yayasan. Kalau memang yayasan menyetujui ya sudah dijalankan gitu. Tapi itu tadi sebelum memutuskan ya semuanya harus dikonfirmasi betul gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 1 untuk paparannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman tambahkan? Rasanya cukup ya? Iya. Oke, baik. Alhamdulillah untuk kelompok 1 sudah terlaksana untuk paparannya, dan selanjutnya nanti ada kelompok berikut ya yang mau paparan juga. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih semuanya untuk